Dokter Tifa mau kejar sampai kolong langit. Semua permukaan bumi mau diburu. Ya, ini satu keberanian yang luar biasa di tengah ngelokronya pihak yang lain ditunjukkan oleh Dokter Tifa. Ada apa, pemirsa? Ya, ini terkait dengan 709 dokumen yang ditayangkan oleh Bareskrim Polri soal ijazah, ya, bahwa mereka menyatakan, ya, ijazah aslinya Jokowi itu sudah didukung oleh 709 dokumen, ya. Satu saja yang kurang, ijazah aslinya nggak ada, ijazah aslinya itu nggak ada. Dan disinilah jadi menarik, termasuk berkenaan dengan transkrip nilai yang menurut Dr. Tifa itu abal-abal. Mana ada UGM membuat transkrip nilai yang seperti itu? Ya pahamlah, ini kan bukan universitas UGM, bisa jadi ya Jalan Pramuka itu. Kemudian dikasih order, karena kita dituntut untuk menyediakan transkrip nilai, tolong dong sediakan transkrip nilai. Ya, sudah, ya, orang biasa membuat pemalsuan skripsi, ijazah, macam-macam. Nah, langsung rujukannya mungkin adalah perguruan tinggi yang lain. Dan karena itu, ya, hanya dari kertas biasa saja. Ya, dan ini kata-kata dari Dr. Tifa itu, ya, salah satu dari dokumen yang ditayangkan Bareskrim dan melengkapi 709 adalah, ya, transkrip nilai abal-abal ini, ya. Dan ingat, selain ijazah, transkrip masih ada 707 dokumen lain yang akan saya kejar keabsahannya sampai kolong langit. Ini sebetulnya bahasanya nggak tepat, Dr. Tifa, ya. Ya, artinya ke seluruh permukaan bumi, ya udahlah ngejarnya itu di persidangan saja. Dan memang ini pemirsa, kalau misalnya sidangnya sampai jalan beneran, kemudian Jokowi itu berani hadir, mungkin Jokowi mati berdiri sebelum masuk ke dokumen yang ke 707 itu. Ya, dari mana? Karena setiap dokumen nanti itu akan dicecar oleh orang yang masuk dalam kategori terdakwa. Ente mengeluarkan dokumen ini bagaimana? Kok dokumen ini berbeda dari Gajah Mada? Jokowi, ya, bener kamu memang menyatakan ini. Sekalipun Jokowi cuma duduk doang di ruang sidang dengan kondisi fisik seperti itu, ini sudah berat banget, ya. Saya kira ini sangat berat banget. Dan banyak dugaan bahwa sidang akan tetap digelar, ya, karena kelihatan bahwa RRT ini kayaknya adalah inti masalah yang diketahui Jokowi tidak menyerah, pakai restoratif justice seperti Egy Sujana dan lain sebagainya, ya kan? Dan siap menghadapi, tetapi banyak yang menduga Jokowi tidak akan hadir di dalam sidang itu. Apakah ini menjadi masalah serius? Sudah barang tentu, karena dia adalah penggugatnya yang melaporkan, tapi tidak berani hadir. Dan rakyat akan mengatakan, ternyata pengecut juga ini orang, ya kan? Ya pengecut lah, kalau nggak berani menghadapi ini. Orang nuding, ya kan? Kamu ngambil duitku ya? Terus diminta kesaksiannya untuk hadir pada saat dengan orang yang sedang dituding, yang dianggap nyuri duit gitu. Dia nggak berani hadir. Ini pengecut yang luar biasa, pemfitnah yang luar biasa, ya kayak begini. Walaupun begitu, pemirsa, satu kemenangan yang sudah jelas akan diperoleh oleh Dr. Tifa, Rismon, sama Roy Suryo. Saya tidak tahu yang lain, kayaknya yang lain tidak dianggap oleh Jokowi sebagai ancaman. Ini dianggap karena keahliannya, analisis ilmiahnya, dan memang pengaruhnya terhadap publik itu luar biasa, ya. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, kemenangannya adalah RRT ini sudah bisa memberikan pencerahan ke publik, dan karena itu semua investasi politik Jokowi, geng Solo, ya, walaupun Jokowi ini tidak hadir, itu sebetulnya kerugiannya 3 sekaligus. Pertama, memang tampak akhirnya rakyat menilai, ternyata yang pengecut itu Jokowi. Yang kedua adalah semua bangunan infrastruktur politik yang mau disiapkan oleh Jokowi, geng Solo, mungkin mau mendorong Kaisang atau mendorong Gibran untuk tahun 2029, itu hancur dengan sendirinya. Siapa yang percaya dengan bapak yang pengecut itu? Kan akhirnya seperti itu, pemirsa. Dan karena itu,
Ya, pukulan pertama mungkin Jokowi bisa menghindar karena dia mungkin masih punya aparat hukum yang ada dalam kendalinya, seperti keluarnya SP3 tanpa dasar pertimbangan. Tetapi yang kedua yang menjadi inti adalah rusaknya infrastruktur politik Jokowi itu. Dan itu tidak bisa diselamatkan. Kalau akhirnya kemudian infrastruktur politiknya tumbang, setelah itu muncul kekuasaan yang adil, kekuasaan adil inilah yang akan menghakimi semua persoalan Jokowi dan semua koruptor di Indonesia. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.